teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Fitria Prabolingrum dengan NIM 2406061919140 Halo semua, perkenalkan nama aku Hana Gloria Stefani dengan NIM 240601191200029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Mahardika Syarifah dengan NIM 24011913089. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Lutfanisa Wibowo dengan NIM 240601119140121. Near Field Communication atau yang biasa kita kenal dengan NFC adalah teknologi konektivitas nirkabel jarak pendek baru yang berevolusi dari kombinasi teknologi identifikasi dan interkoneksi nirkontak yang ada. NFC sendiri dikembangkan bersama oleh Sony dan NXPS Semiconductor atau yang sebelumnya kita sebut dengan Philips. NFC beroperasi dalam rentang frekuensi yang berpusat pada 13,56 MHz dan menawarkan data tingkat transmisi hingga 424 KB per second dalam jarak sekitar 10 cm. Pengertian NFC. NFC adalah seperangkat standar untuk ponsel cerdas dan perangkat serupa untuk menjalin komunikasi radio satu sama lain dengan menyentuhnya bersama-sama atau mendekatkannya, biasanya tidak lebih dari beberapa inci. Berikut adalah perbandingan NFC dengan teknologi lainnya. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Berikut adalah perbandingan NFC dengan Bluetooth, Wi-Fi, RFID, dan Zigbee. Untuk parameter dari perbandingannya di sini ada range, throughput, operating frequency, latency, cost atau biaya, power consumption, dan security. Gambaran operasi dari NFC. NFC terjadi di antara dua perangkat NFC dalam jarak dekat. Kedua perangkat NFC ini dapat beroperasi dalam beberapa mode. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Konsep permintaan dan balasan. Dalam gambar tersebut, polling device meminta pesan ke target, dan target atau perangkat pendengar membalas dengan mengirim pesan kembali ke pemrakarsa atau polling device. Saya akan menjelaskan mengenai desain dari protokol NVC. NVC menawarkan 3 mode operasi, yaitu read or write, peer-to-peer, and card emulation. Nah, NVC Forum melakukan standarisasi terhadap seluruh lapisan atau layer, mulai dari application level ke lapisan RF pada mode read or write and peer-to-peer. NVC menggunakan kopling induktif antara dua antena loop terdekat yang secara efektif membentuk transformator inti udara. Karena jarak yang terlibat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang dan radiasi elektromagnetik frekuensi atau gelombang radio yang sekitar 22 meter, interaksi ini digambarkan sebagai lapangan dekat, sebagai area yang dekat gitu. Nah, hanya medan magnet bolak-balik yang terlibat sehingga hampir tidak ada daya yang benar-benar diradiasikan dalam bentuk gelombang radio. Dapat dilihat pada gambar ini, komunikasi terjadi antara perangkat inisiator aktif dan perangkat target yang bisa berupa pasif dan aktif. Untuk yang pasif, perangkat inisiator menyediakan bidang pembawa dan perangkat target yang bertindak sebagai transponder.
Sedangkan untuk yang aktif, inisiator dan perangkat target berkomunikasi dengan membuat bidangnya sendiri secara bergantian. Mode ini mengharuskan kedua perangkat menyertakan satu daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NVC Reader Library, layer model dari NVC. Jadi yang pertama ada driver abstraction layer. Layer ini mengimplementasikan driver perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung portabilitas mudah ke macOS dan platform yang berbeda, seperti bus abstraction layer dan timer abstraction layer. Lalu ada OSA layer. Layer ini memungkinkan aplikasi menjadi independen dari sistem operasi yang mendasarinya. Lalu selanjutnya ada hardware abstraction. Layer ini hampir sama, yaitu mengimplementasikan elemen spesifik hardware dari NXP, NVC Reader menjadi independen dari sistem operasi yang mendasarinya. Lalu ada protokol abstraction layer yang berisi implementasi RF protokol, yaitu ISO-ARIF dan VLISA. Lalu ada application layer. Lapisan aplikasi ini mengimplementasikan perintah kartu pintar contactless, seperti MiFire IC Command Set dan NVC Forum Tag Operation. Lalu ada NVC Activity, ada HCI Layer, NVC P2P, dan ada Simplified API. Nah, Simplified API ini memungkinkan untuk menulis aplikasi NVC dengan baris minimum kode. Itu dia penjelasan mengenai layer model pada NVC. Cara kerja NFC. Sama seperti teknologi Wi-Fi maupun Bluetooth, NFC juga bekerja berdasarkan prinsip pengiriman dan penerimaan informasi melalui gelombang radio. Sama seperti Wi-Fi ataupun Bluetooth, NFC juga memiliki standar tertentu yang digunakan untuk transmisi data secara nirkabel. Dengan kata lain, perangkat-perangkat NFC ini juga harus mematuhi spesifikasi tertentu untuk dapat saling berkomunikasi dengan baik. Teknologi yang digunakan dalam NFC ini didasarkan pada teknologi RFID, Radio Frequency Identification, atau identifikasi frekuensi radio, yang lebih dulu ditemukan yaitu dengan menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengirimkan informasi. Mari kita membahas tentang jenis-jenis NFC dulu. Ada dua, yaitu NFC pasif. NFC jenis ini tidak memerlukan daya atau power sendiri. Dikenal juga dengan NFC tag. Di NFC tag ini terdapat sebuah chip komponen tanpa daya yang biasa ditempelkan pada sebuah kartu, stiker, gantungan kunci, atau yang lainnya. NFC tag hanya menyimpan data saja yang dapat dibaca, maupun ditulis oleh perangkat NFC aktif. NFC aktif ini jenis NFC yang banyak terdapat pada smartphone atau tablet, atau perangkat portable lainnya. NFC jenis ini memerlukan power untuk dapat berkomunikasi dengan NFC aktif lainnya atau dengan NFC pasif. Konsep dasar dari cara kerja NFC. Seperti pada gambar, frekuensi transmisi data NFC adalah 13,56 MHz, dan data dapat dikirim dengan kecepatan 106, 212, atau 424 KB per second dengan jarak yang tak lebih dari 10 cm. Lalu, perangkat NFC akan menginduksikan arus listrik kepada perangkat NFC yang lainnya, baik pasif ataupun aktif, sehingga perangkat NFC yang menerima transmisi dapat mendapatkan daya voltage yang dialirkan pada penerima hingga dapat menghidupkan chip yang berada dalam NFC tag. Selanjutnya, ketika chip sudah mendapatkan daya, maka chip ini akan menyalurkan dayanya untuk merespon pada NFC aktif. Teknik ini disebut dengan load modulation. Teknik ini menggunakan internal clock dan menghasilkan auxiliary carrier yang berfrekuensi 848 kHz.
Jika melihat dari data yang tersimpan dalam chip, maka load dapat membuat antena yang menyalurkan data pada NFC pemberi dapat dihidupkan dan juga dapat dimatikan. Teknik ini hanya berlaku pada read and write mode sama card emulator mode. Macam-macam mode pada NFC. Mode pada NFC itu ada 3, yaitu NFC peer-to-peer. NFC aktif dapat berkomunikasi dengan NFC aktif lainnya untuk saling bertukar data. Smartphone tablet yang dilengkapi NFC mengirim data dengan memancarkan gelombang radio kepada smartphone tablet NFC aktif lainnya. Smartphone tablet penerima akan mengaktifkan radio frekuensinya saat menunggu kiriman data. Begitu juga sebaliknya, sehingga kedua smartphone tablet dapat saling bertukar data. Selanjutnya, NFC Read and Writer. Smartphone tablet yang dilengkapi NFC aktif akan membaca data yang tersimpan dalam NFC pasif. Saat akan membaca data, NFC aktif memancarkan induksi medan magnet yang akan mengoperasikan NFC pasif sehingga NFC pasif dapat memancarkan data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, NFC pasif mendapatkan power dari induksi magnet yang dipancarkan perangkat NFC aktif. Untuk membaca atau menulis data di NFC pasif, dapat menggunakan aplikasi seperti Trigger App yang bisa di-download di Play Store. NFC tag yang diprogram menggunakan aplikasi ini hanya bisa dibaca menggunakan aplikasi yang sama. Selanjutnya adalah NFC Card Emulator. Di sini, smartphone tablet yang dilengkapi NFC berfungsi layaknya sebuah kartu kredit virtual yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada toko dengan alat khusus. Tentu sebelumnya kita harus memiliki akun pembayaran online semacam Google Wallet, Samsung Pay, Apple Pay, atau lainnya dengan kartu kredit yang valid. Implementasi Near Field Communication. Implementasi NFC telah banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu adalah kartu presensi mahasiswa. Perangkat membaca kartu elektronik yang portable menjadi salah satu solusi tentang keterbatasan tingkat ketersediaannya di semua ruangan kelas. Perkembangan fitur perangkat mobile yang dilengkapi dengan Near Field Communication atau NFC telah memungkinkan untuk melakukan proses transfer data secara nirkabel dengan kartu RFID tertentu. Selain kartu presensi mahasiswa, ada juga kartu e-tol yang dulunya kita harus mengecek di ATM atau mengeceknya di bank. Sekarang ini dengan teknologi NFC yang ditanamkan pada smartphone kita dapat mengecek saldo hanya dengan menempelkan kartu e-tol pada smartphone kita. Sekian penjelasan dari kami mengenai protokol NFC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.